Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini kita akan belajar matematika ya, harus tetap semangat nih. Oke, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pada materi Kamis lalu ya. Nah, hari ini pertemuan ketiga bab koordinat kartesius. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja ya. Kita langsung mulai. Untuk kompetensi inti dan kompetensi dasarnya bisa dibaca terlebih dahulu ya. Seperti itu. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama kalian dapat menentukan koordinat titik di antara dua titik ya. Lalu yang kedua kalian dapat menentukan koordinat titik tengah di antara dua titik, dan yang ketiga adalah kalian dapat menentukan jarak di antara dua titik seperti itu ya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar posisi titik terhadap titik asal, ya posisi titik terhadap titik tertentu, seperti itu. Hari ini kita akan belajar menentukan koordinat titik di antara dua titik seperti itu dan jaraknya seperti itu ya. Kan untuk pertemuan pertama kita sudah belajar jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, kalau ini jarak kedua titik. Jadi misalkan ada titik A, titik B, ditanya tuh jaraknya berapa, seperti itu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai ke materi pembahasan yang pertama ya, yaitu koordinat titik di antara kedua titik seperti itu. Jadi di antara dua buah koordinat bisa terdapat beberapa titik seperti itu. Titik-titik tersebut bisa terletaknya di mana? Bisa di tengah maupun dengan perbandingan tertentu seperti itu ya. Contohnya seperti apa, Bu? Oke, kita masuk ke yang dengan perbandingan tertentu dulu ya. Nah, kalau koordinat di antara dua titik dengan suatu perbandingan, contohnya seperti ini ya. Langkahnya kita harus sketsakan soal yang diberikan dulu. Gitu. Oke, kita sketsakan ya. Misalkan diberikan dua titik seperti ini ya. Ada titik A dan titik B gitu ya. Titik A, XA, YA, dan titik B, XB, YB seperti itu ya. Lalu misalkan diberikan titik P, nih di sini nih XP, YP, dengan perbandingannya dari A P yaitu M dan P ke B adalah perbandingannya N. Berarti kita bisa menghitung dengan rumus seperti apa. Jadi kita kali silang gitu ya. Yang A dikalikan perbandingan N gitu ya. Lalu yang B dikalikan dengan perbandingan yang M. Lalu tinggal dibagi dengan jumlah perbandingannya seperti itu ya. Atau bisa dirumuskan seperti ini. Ya. Untuk XP ya, untuk titik X berarti N kali XA ditambah M kali XB dibagi N tambah M. Kalau YP gimana? Berarti ya Y-nya gitu aja ya. Jadi nggak usah bingung nih. Kalau X ya sesama X, kalau Y ya sesama Y seperti itu ya. Tinggal N kali YA ditambah M kali YB dibagi N ditambah M seperti itu ya. Untuk titik tengah titik di antara dua titik menggunakan perbandingan. Oke, untuk lebih jelas kita coba contoh soalnya ya. Oke, misalkan nih, diketahui suatu titik A ya -1, -2 seperti itu ya, dan titik B 9,13 dan titik P terletak di antara A dan B sehingga AP banding PB 3:2. Suruh cari koordinat T-nya seperti itu ya. Berarti kita tadi apa? Kita gambarkan dulu atau kita lukiskan dulu gitu ya. Oke, berarti kita gambarkan nih ya. Misalkan saya punya titik A di sini -1, -2, terus saya punya titik B di sini 9,13 ya. Terus yang ditanya apa? Perbandingannya 3:2 ya. Oke, berarti tulis di sini nih P-nya ya. P-nya yang ditanya ya gitu. Berarti perbandingannya berapa, Nak? Perbandingannya AP itu 3 ya. AP berarti perbandingannya di sini 3 gitu ya. Terus PB-nya adalah 2 gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi perbandingannya seperti ini. Lalu diminta koordinat titik P-nya. Ya udah, berarti kita cari satu persatu ya. Oke, yang pertama kita cari XP-nya dulu, X-nya. Berarti tadi gimana? A kali perbandingan yang M gitu ya. B kali perbandingan yang ini gitu ya. Karena carinya X berarti kita fokus di X-nya ya. Kita cek X-nya aja. Berarti
min 1 ya dikalikan, oke kita mau tulis sesuai rumus, boleh ya, saya hapus dulu di sini. Saya tuliskan sesuai rumusnya ya. Oke, berarti N-nya dulu nih, berarti ini tadi M dan ini N-nya gitu ya. Ini saya punya M dan ini N-nya. Berarti saya punya N kali X A gitu ya. Berarti 2 dikali dengan min 1 ditambah siapa? M perbandingannya 3 dikali XB-nya berarti 9. Lalu dibagi siapa? Penjumlahan perbandingannya ya, N tambah M berarti 2 ditambah 3. Kita kerjakan yuk. 2 kali min 1 berarti min 2 ya. Ditambah 9 kali 3 berapa? 27. Dibagi dengan 5 ya. Berarti berapa? Min 2 tambah 27 berarti 25 ya, dibagi 5 berarti hasilnya XP-nya 5. Lalu setelah XP-nya cari YP-nya ya, YP berarti pakai Y-nya gitu ya. Oke, saya bedakan di sini warnanya ya. YP berarti saya bulatkan Y-nya gitu ya. Berarti N kali YA berarti min 2 ditambah M dikali YB. YB-nya 13 ya. Dibagi jumlah perbandingannya 2 tambah 3. Ya, berarti kita peroleh berapa? 2 kali negatif 2. Berarti negatif 4. 3 kali 13 ya. Positif 39. Dibagi 5 ya. Berarti berapa? Min 4 ditambah 39. Berarti 35 ya. Dibagi dengan 5. Berarti hasilnya berapa? Tuh. 7 ya. Oke, artinya kita punya XP-nya 5, YP-nya 7. Yang ditanya koordinat titik P. Berarti berapa koordinat titik P-nya? XP, YP gitu ya. Berarti titik koordinatnya adalah 5,7 ya, seperti itu. Jadi kalian buat perkaliannya seperti rumus yang sudah di sini ya. Jadi N ya, di sini ada N dikali dengan XA, lalu ada M dikali dengan XB dibagi jumlah perbandingannya. YP-nya juga sama seperti itu gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita bisa lanjutkan. Kalau sudah ada dengan perbandingan, sekarang kita bahas yang titik tengah seperti ini. Pertama, seperti biasa, kita katakan ada titik A dan ada titik B, seperti itu ya. Karena titik itu adanya di tengah-tengah, berarti di sini nih, gitu ya. Nah, artinya kita punya perbandingannya 1 dan 1. Kenapa? Karena di titik tengah ya, pasti jaraknya akan sama ya perbandingannya antara AP dan PB. Seperti itu ya, karena di titik tengah. Seperti itu. Nah, lalu rumusnya akan seperti apa? Oke, XP tadi rumusnya N kali XA tambah M kali XB. Artinya kan saya kalikan seperti ini ya. Betul ya? Kita kali silang. Berarti N-nya 1 ya. Dikali XA ditambah M-nya juga 1 dikali XB. Lalu N sama M-nya 1 ditambah 1. Seperti itu. Jadi 1 kali XA, ya XA. 1 kali XB, XB ya. Jadi kita peroleh rumusnya seperti ini. Ya, sederhananya. XA tambah XB tinggal dibagi 2 ya. 1 tambah 1. Seperti itu. Itu kalau titik tengah. Seperti itu. Jadi turunan rumusnya dari rumus yang sama, hanya saja perbandingannya itu pasti 1:1 ya, karena dia titik tengah. Lalu YP-nya gimana, Bu? Sama, berarti YP cek Y-nya gitu ya. Berarti N kali YA, berarti 1 kali YA ditambah M-nya 1 kali YB. N, M-nya 1 tambah 1. Berarti kita peroleh rumusnya 1 kali YA. YA 1 kali YB, YB. Jadinya YA tambah YB per 2. Seperti
itu ya. Jadi untuk rumus titik tengah seperti ini gitu ya. Kita peroleh dari rumus yang sebelumnya. Hanya saja ingat perbandingannya apa? Perbandingannya 1:1 ya, karena dia itu merupakan titik tengah gitu. Jadi dikali 1 ya, 1+1, 1 jadinya seperti ini ya, rumusnya diperoleh XP dan YP-nya. Seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Carilah titik tengah. Oke, karena titik tengah artinya kita gambarkan dulu ya. Di sini ada K 1,3 dan di sini ada L ya, min 3,5. Berarti nanti titik tengahnya di sini nih. Kita misalkan aja. Oke, klik ya. Kita misalkan apa? Boleh, titik P-nya, titik tengahnya. Berarti di sini perbandingannya 1:1. Oh, karena perbandingannya 1:1, kita pakai rumus titik tengah aja langsung ya. Oke, yuk kita masukkan titik tengah. Kita cari titik tengah, berarti pertama kita cari XP. Berarti XA tambah XB gitu ya. Oh, karena di sini K sama L nggak masalah ya. Berarti nanti di sini jadi K, di sini jadi L gitu ya. Jadi yang nggak berpengaruh ya, yang ininya hanya angkanya aja nih, hurufnya ya berbeda ya, titiknya, nama titiknya. Gitu, rumusnya tetap sama ya. Berarti jadinya 1 ditambah min 3 lalu dibagi 2 gitu ya. 1 ditambah min 3 sama aja 1 dikurang 3 dibagi 2 ya. 1 dikurang min 3 berarti min 2 dibagi 2 berarti -1. Seperti itu ya. Lanjut, kita cari Y-nya. Kalau YP berarti kita fokus di Y-nya ya. Berarti ada YK sama YL gitu ya. Jadi nanti tinggal diganti nih hurufnya jadi K sama L. Gitu. Jadi nggak selalu A dan B ya, tergantung titiknya, tinggal diganti aja. Berarti 3 ditambah 5 dibagi 2, berarti 8 dibagi 2, dapatnya 4, seperti itu ya. Berarti titik koordinat tengahnya siapa? Titik tengahnya. Berarti tadi kan kita misalin titik tengahnya itu T ya, P boleh ya, titik tengahnya. Atau kalian mau bikin M, atau mau bikin O, boleh gitu. Kalau di sini saya ambilnya P. Berarti P-nya itu adalah berapa? Berarti XP, YP. Ya, kita tinggal tulis XP-nya udah ketemu min 1. YP-nya udah ketemu 4. Jadi koordinat titiknya adalah min 1,4. Seperti itu ya. Jadi kita peroleh titik tengahnya dengan rumus ini. Seperti itu ya. Jadi kalau dikasih tahu pakai perbandingan, pakai rumus yang sebelumnya. Kalau diberikan titik tengah, berarti pakai rumus yang ini. Seperti itu ya. Oke, sip. Kita lanjutkan ya ke materi berikutnya, yaitu ada jarak di antara 2 titik. Ya, jadi ada jarak nih di antara 2 titik. Kalau sebelumnya kita sudah bahas jarak titik terhadap sumbu X gitu ya. Terus jarak titik terhadap sumbu Y ya. Nah, sekarang kita bahas jarak titik di antara kedua titik. Jadi misalkan saya punya titik A di sini, misalkan titik B di sini, ya jaraknya berapa? Seperti itu. Jadi jaraknya mereka yang ditanya ya. Seperti itu. Oke, biar lebih paham, biar lebih jelas, kita masuk ke contoh soal ya. Oke, sebelum itu kita bahas dulu nih formulanya. Jadi jarak 2 buah titik dapat dirumuskan sebagai berikut ya. Jadi ada AB ya, ini jarak dari titik AB. Jadi di sini ada garisnya nih ya. Jadi kalau jarak PQ berarti ya PQ garis gitu ya. Kalau jarak CD ya berarti CD garis gitu. Rumusnya apa? XA dikurang XB dikuadratkan ditambah YA dikurang YB dikuadratkan. Kalau nanti P sama Q gimana, Bu? Ya berarti XP dikurang XQ gitu ya, yang dikuadratkan, lalu tinggal YP dikurang YQ yang dikuadratkan. Jadi nggak berpengaruh ya, rumusnya tetap sama, hanya saja di sininya AB berarti pakainya AB. Kalau PQ ya berarti nanti di sininya PQ, seperti itu ya. Jadi tidak berpengaruh, bisa dipahami ya. Oke, nah biar lebih jelas kita masuk ke contoh soal ya. Yuk kita bahas contoh soal yang pertama.
Oke, kita lanjutkan untuk contohnya ya. Nah, jadi sebenarnya itu jarak di antara dua titik itu, rumusnya itu merupakan salah satu aplikasi dari dalil Pitagoras ya. Nanti Pitagoras ini sebenarnya akan kalian pelajari di semester 2 ya gitu, tapi nggak apa-apa dikenalkan dulu nih di sini gitu ya. Jadi misalkan saya punya titik A dan titik B seperti ini ya, berarti kita tentukan dulu yuk titiknya, koordinatnya berapa A-nya. Berarti X, Y, ingat ya, jangan masih ada yang suka tertukar, berarti X-nya -5, Y-nya -2 gitu ya, jangan tertukar. Lalu untuk B, X-nya 3, Y-nya 4, berarti 3,4 seperti itu ya. Nah, untuk rumusnya tadi seperti apa? Nah, jadi seperti ini ya, kita tarik garis ya. Oke, saya bedakan warnanya deh ya. Saya pilih warna hijau. Jadi kita cari nih dari titik A, pertemuannya di sini ya. Nih, di titik sini ya. Nah, jadi dari yang warna hijau ini sebenarnya apa? Sebenarnya adalah XA dikurang XB seperti itu. Lalu saya beri warna yang berbeda ya. Misalkan warna merah nih dari B ke titik ini sebenarnya adalah siapa? YA dikurang dengan YB. Seperti itu. Sehingga kita peroleh rumusnya ya. Dari A ke B jaraknya adalah akar. Jadi yang ditanya yang ininya nih, yang warna birunya gitu ya. Jadi akar dari A. Sebentar, saya hapus. Jadi rumusnya adalah akar dari XA dikurang XB yang dikuadratkan seperti itu ya. Lalu ditambah dengan YA yang dikurang dengan YB yang dikuadratkan. Sama ya rumusnya dengan yang tadi ya. Jadi datangnya dari sini nih rumus yang sebelumnya gitu. Ya, bisa dipahami ya. Oke, yuk kita masukkan angka-angkanya. Berarti jarak AB sama dengan akar dari XA dikurang XB. Ya, perhatikan XA-nya -5 ya, dikurang XB. XB-nya 3. Nah, kuadrat. Ditambah YA. YA berarti -2 ya. Dikurang YB berarti 4. Lalu dikuadratkan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Berarti jarak AB adalah seperti apa? Kita sederhanakan yuk, nak. -4, -5, -3. Berarti min berarti dijumlah ya. Jadi tandanya tetap min. -8. Berarti -8 yang dikuadratkan ditambah -6 yang dikuadratkan. Seperti itu ya. Berarti nilai AB-nya atau jarak AB adalah akar dari -8 dikuadratkan, positif 64. -6 dikuadratkan, positif 36. Berarti jarak A ke B adalah berapa? Akar 100 ya. Akar 100 berapa? Akar 100 adalah 10 ya. Jadi jarak A ke B adalah 10 satuan. Seperti itu ya. Jadi jarak A dan B adalah 10 satuan. Bisa dipahami ya untuk jarak ya. Oke, lanjut. Yuk kita bahas untuk soal berikutnya. Oke, yuk contoh soal berikutnya. Nah, masih yang sama nih ya. Yuk carilah jarak titik dari R dan S. Nah, rumusnya seperti ini nih ya. Gitu ya. Oke, sama ya rumusnya. Karena di sini R sama S, ya udah nanti di sini R, di sini S. Di sini R, di sini S gitu ya. Nggak masalah ya. Berarti karena jarak R ke S, ya berarti R S yaitu jaraknya ya. Nanti tinggal diganti. Berarti akar mau ditulis dulu nggak rumusnya? Boleh. Berarti XR dikurang XS yang dikuadratkan ditambah dengan YR dikurang dengan YS yang dikuadratkan. Ya, yuk kita cari. XR-nya 2, XS-nya -6 ya. Berarti jarak RS adalah akar berapa? Berarti akar 2 ya. 2 yang dikurang
min 6. Nah, di sini harus hati-hati nulisnya ya. Lalu YR-nya min 5. Berarti min 5 dikurang min 11 ya, ditutup baru dikuadratkan ya. Oke, berarti jarak RS adalah akar dari, kita sederhanakan ya. Nah, perlu diperhatikan di sini. Yuk, jangan sampai ada yang keliru lagi. Karena negatif ketemu negatif di tengah jadi positif ya. Jadinya 2, kita tulis dulu deh ya. 2 ditambah 6. Kuadratkan ditambah, nih ketemu di sini jadi positif ya, saya tulis lagi deh, min 5 ditambah 11 baru dikuadratkan, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan, nggak apa-apa ya, jadi beda warna. Jadinya akar dari berapa? 2 ditambah 6, berarti 8 ya, 8 kuadrat ditambah min 5 tambah 11, berarti 6 ya, 6 kuadrat, seperti itu. Berarti RS-nya berapa? Akar dari 8 kuadrat 64. 6 kuadrat 36. Saya lanjutkan di samping sini boleh ya? Berarti jarak dari RS adalah akar 100. Ya, sama berarti kayak yang tadi ya. Jadi jarak RS akar 100 berapa? 10 ya. Jadi jarak RS adalah 10 satuan. Seperti itu ya. Ini kebetulan sama ya angkanya jadi 10 satuan gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, gimana kalau sekarang soalnya dibalik, Bu? Ya, jadi udah dikasih tahu jaraknya, ditanya salah satu titiknya seperti itu. Yuk, coba contohnya nih seperti ini. Carilah nilai A jika diketahui jarak titiknya 2,A dan B min 3,8 adalah 13 satuan. Nah, gimana nih caranya? Jadi kalian udah dikasih tahu jaraknya duluan ya. Malah ditanyanya adalah apa nih? Dimintanya titik A-nya nih ya, si A yang kecilnya ini gitu. Berarti kita tulis aja dulu formulanya ya. Berarti AB sama dengan akar dari siapa? Karena A sama B berarti sama ya. Berarti kita tuliskan dengan XA dikurang XB ya, yang dikuadratkan, lalu dikurang dengan YA dikurang YB yang dikuadratkan ya. Oke, yuk kita sederhanakan. Kita masukin angka-angkanya. Jarak AB berarti berapa? 13 satuan ya. Berarti jarak AB ini udah dikasih tahu nih 13 gitu. Kita masukin angkanya yuk. XA berarti 2, XB-nya min 3. Berarti 2 dikurang negatif 3. Jangan lupa dikuadratkan. Dikurang YA. Oh, YA-nya A. Oh ya udah nggak apa-apa, tulis aja A dulu ya. Dikurang YB-nya 8, berarti kita tulis 8. Lalu kita kuadratkan. Setelah seperti ini diapakan, Bu? Oke, setelah seperti ini kita kuadratkan ke kedua ruas ya, kita kuadratkan nih seperti itu. Jadinya yang kiri jadi 13 kuadrat, yang kanan akarnya hilang gitu ya kalau dikuadratkan. Jadinya 2 dikurang min 3 dikuadratkan, dikurang A dikurang B kuadrat. Seperti itu ya. Nah, di sini disederhanakan dulu ya. Tadi ya min ketemu min di tengah nih ya, bisa langsung plus ya. Oke, berarti kita kerjakan 13 kuadrat berapa? 169 ya. Berarti yang ini jadinya 2 ditambah 3 yang dikuadratkan, dikurang A, dikurang B yang dikuadratkan. Kita kerjakan. Berarti 169 sama dengan 2 tambah 3, 5 ya. Jadi 5 kuadrat dikurang A min 8 dikuadratkan. Saya boleh tulis di samping sini ya. Saya lanjutkan. Oke, yuk kita coba lanjutkan. Berarti kita peroleh, keklik. Saya peroleh 169 ya. Sama dengan 5 kuadrat, berarti 25. Dikurang A, dikurang 8 kuadrat. Berarti ini pindah ruas ya, ke kiri ya. Jadi 169 dikurang 25 ya. Sama dengan berapa? Oh, maaf ya. Di sini harusnya rumusnya ditambah ya.
Oke, ini harusnya ditambah ya rumusnya ya, saya salah tulis. Oke, berarti saya punya A dikurang 8 kuadrat. Berarti 169 dikurang 25. Saya punya 144 sama dengan A dikurang 8 yang dikuadratkan. Setelah sampai sini diapakan, Kak? Oh, berarti tidak usah dikerjakan ya. Kita tinggal apakan? Kita tinggal akarin ya. Kita buat akarnya. Akar 144 yaitu 12 ya. Akar A dikurang 8 dikuadratkan, jadi akar kuadratnya hilang ya. Jadi sisa A dikurang 8 saja. Berarti setelah ini A-nya berapa? Min 8-nya pindah ruas. Berarti yang tadinya negatif jadi positif 8 sama dengan A. 12 tambah 8 adalah 20 ya, sama dengan A. Nah, jadi ketemu deh ya. Nilai A-nya adalah 20. Atau kalau ditanya titik koordinat A-nya berarti 2,20. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi dibalik nih jaraknya sudah dikasih tahu, tapi salah satu titiknya ada yang tidak lengkap. Seperti itu kan, suruh melengkapkan. Jadi bisa ya. Oke, sip. Berarti untuk pertemuan hari ini cukup sampai sini ya. Kalian hanya disuruh menentukan koordinat di antara dua titik ya, mencari titik tengah dan mencari jarak di antara dua titik. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, untuk lebih dalam pemahaman kalian, yuk coba dikerjakan latihannya nomor 1 sampai 4 ya. Nah, untuk nomor 1 kalian diminta koordinat titik P ya. Titik P berarti terletak di antara K dan L. Oh, dikasih tahu nih perbandingannya ya. Oke. Yang kedua, kalian hanya mencari titik tengah ya. Berarti pakai rumus yang kedua. Kalau jarak, berarti pakai rumus yang jarak tadi ya. Lalu yang keempat, carilah nilai B. Oh, kalian disuruh mencari nilai yang belum diketahuinya ya. Yaitu nih, cari nilai B-nya jika jaraknya udah diberitahu 15/1. Nah, udah saya bahas semua tadi ya. Nah, insya Allah kalian harus bisa mengerjakannya ya. Insya Allah bisa dipahami. Oke, berarti saya cukupkan untuk materi hari ini sampai sini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Deadline-nya jam 6 sore ya, jam 18.00. Dikumpulkan ke GCR kelas masing-masing ya. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih ya, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas ya. Jangan lewat dari batas waktu yang ditentukan ya. Selamat mengerjakan.